Adik-adik, di hari Minggu ini kita bertepatan merayakan hari ulang tahun PA yang ke-61. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kemudian sikapnya yang tegak, kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Shalom adik-adik. Wah, sudah hari Minggu aja ini Kak. Kita waktunya untuk beribadah. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Mars PA ya. Itu untuk merayakan apa sih Kak? Untuk memperingati hari ulang tahun pelayan anak yang ke-61. Wah. Tadi kita udah nyanyi semua ya Mars PA. Iya dong, sudah adik-adik sudah sikap tegap dan semangat tadi Kak untuk menyanyikannya. Baik, adik-adik tiba saatnya kita akan memasuki ibadah. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita sebelum masuk ibadah kita akan bersaat teduh dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik dengan sikap berdiri, adik-adik kita akan menyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak-anak. Harus semangat ya. Terus jangan lupa ikutin gerakannya Kak Mary. Gerakannya ikutin Kak Mary, jangan lupa ya. Oke. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kita akan medley lagu Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Adik-adik boleh duduk kembali, kita akan berdoa, doa pembukaan. Yang akan dipimpin oleh Kak Mary. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur di hari ulang tahun Pelkat PA. Walaupun kami di rumah saja, biarlah kami boleh tetap bersyukur dan kami boleh beribadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan berdiri kembali, kita akan menyanyikan lagu Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di bumi dan lembah. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan bermazmur. Mari kita buka mazmur kita dari Mazmur 136 ayat pertama sampai keempat. Buka Mazmur 136 ayat pertama sampai keempat. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Untuk merespon Mazmur pagi hari ini, dan kita akan memulai untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu tiap waktu tiap jam. Kita tetap bangkit berdiri. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Sekali lagi. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Hai teman-teman, sekarang bacaan Alkitab kita hari ini yaitu terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi
Justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Selamat pagi anak-anakku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari Minggu yang penuh ceria ini. Karena di ibadah Pelkat PA hari ini kita betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini Pelkat PA GPIB mensyukuri ulang tahun pelayanannya yang ke-61 ya. Jadi ini betul-betul merupakan kegembiraan bagi Pelkat PA. Maka mari kita menikmati suasana ibadah ini dengan sukacita. Semua sehat? Amin. Kita yakin dalam lindungan Tuhan semua sehat ya. Karena itu adik-adik, mari kita yang masih beribadah di rumah sesuai dengan protokol pemerintah, jangan kita bersedih ya. Kita tetap punya semangat. Kita yakin satu ketika nanti Tuhan akan kembali kumpulkan kita untuk beribadah di gereja. Semua sudah ingin beribadah di gereja? Oke, sabar. Pasti Tuhan akan berikan waktu itu. Yang penting adik-adik tetap semangat, rajin berdoa, dan terus memuliakan Tuhan. Pasti Tuhan memberkati kita. Baik adik-adik, kita akan bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadirkan kami di pengucapan syukur pelayanan Pelkat PA GPIB yang ke-61. Sebagai jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya, kami datang beribadah kepadamu dalam pelayanan ibadah minggu saat ini. Tuhan berkenan memberkati agar lewat berkat-Mu firman yang ditaburkan di ibadah Pelkat PA saat ini akan semakin memberikan semangat kepada anak-anak layan, bahkan para pelayan, juga orang tua, untuk mengerti kalau Allah baik bagi kami semua, sehingga kami tetap setia kepadamu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah di sorga, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Alkitab kita yang dibacakan dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 hingga 17 dengan tema khotbah kita yaitu Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Nah, adik-adik, tentu adik-adik pernah pada waktu dulu atau mungkin kemarin, kita tidak usah bicara yang lama, yang dulu, mungkin kemarin, ada di antara adik-adik yang melakukan sebuah kesalahan, ya, entah itu membantah papa mama, atau memukul teman, atau mencuri milik orang, apa saja yang namanya kesalahan, mungkin di antara adik-adik ada yang melakukannya. Nah, Pak Pendeta mau katakan, ketika adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik harus melakukan apa? Apakah ditambah terus kesalahannya? Apakah adik-adik berbuat jahat terus? Tentu tidak, ya. Kenapa tidak? Supaya adik-adik menjadi orang yang baik. Tujuannya adalah supaya adik-adik masuk ke sorga. Semua mau masuk sorga?
Amin. Pasti mau, tidak ada yang tidak mau. Karena di sorga itu semuanya tersedia. Kita menikmati kebahagiaan di sana. Jadi semua orang bersemangat untuk mau masuk sorga. Nah, supaya bisa masuk sorga, kesalahan yang adik-adik lakukan kemarin harus adik-adik bawa kepada Tuhan untuk memohon ampun. Tujuannya adalah supaya Tuhan mengampuni. Kalau tema khotbah kita katakan supaya Allah memulihkan kita. Supaya kita kembali menjadi orang-orang yang baik. Kita percaya adik-adik kalau kemudian kita mau datang kepada Tuhan memohon ampun atas kesalahan yang kita lakukan, pasti Tuhan ampuni. Sekarang Pak Pendeta mau tanya, ada enggak adik-adik yang sudah melakukan kejahatan, ya, tapi tidak memohon ampun sama Tuhan, tapi merasa bangga, aku orang jahat. Ada tidak? Pak Pendeta mau bilang jangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak sayang dengan orang-orang yang jahat. Ya. Contohnya seperti apa? Kita lihat ya. Di gambar Pak Pendeta ini ada dua orang yang saling berebutan. Tentu yang satunya ini milik dari boneka ini. Yang satunya ingin merampas milik temannya. Tentu ini perbuatan yang tidak baik. Menginginkan orang lain punya dengan cara merampas. Tidak meminta dengan sopan. Boleh enggak aku pinjam bonekanya, aku juga pingin main, misalkan begitu, ya. Jadi jangan kita saling merampas seperti ini. Tuhan tidak suka. Contoh misalkan, ya, seperti Yoka dengan Jason, pernah saling rampas enggak? Kalau papa mama bilang tidak, Yoka dengan Jason selalu berbagi dengan baik, satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi kita harus menjadi anak yang baik, tidak menjadi anak yang suka merampas milik orang lain. Ini Tuhan tidak suka. Contoh lain apalagi? Nah, misalkan seperti ini, ya. Ini gambar apa adik-adik? Orang yang suka berkelahi. Tuhan suka tidak dengan orang yang suka berkelahi? Pasti tidak. Karena itu kalau kita berteman, jangan pernah kita berkelahi, ya. Misalkan, ya, Edgar dengan Nathan harus selalu rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi. Atau seperti Ando dengan Sean, harus selalu menjadi teman yang baik, tidak boleh berkelahi. Yang lainnya juga begitu. Harus betul-betul menjadi teman yang baik. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang jahat. Nah, contoh lagi ini. Siapa di antara anak-anak yang pernah mengambil mangga tetangga? Ya, entah dia panjat atau dia jolok gitu ya. Tidak boleh. Kita harus minta dengan sopan. Om, tante boleh nggak minta mangganya? Kalau om tantenya nggak kasih ya sudah. Jangan kita tunggu kali itu saya curi. Tidak boleh. Kita percaya kalau kita berdoa, Tuhan berikan aku mangga, aku ingin makan mangga. Pasti Tuhan akan berikan di waktu yang lain. Jadi Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang jahat. Nah, di sini Pak Pendeta punya gambar yang menunjukkan anak-anak yang luar biasa. Ayo, siapa yang seperti di gambar ini? Membantu papa dengan mama menyapu, mengepel, ya. Kalau Ando bagaimana Ando? Ando bantu papa mama enggak? Ya. Harus bantu papa dengan mama, ya. Begitu juga dengan Sean, Yobel dan teman-teman yang lain harus membantu orang tua, ya. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus sayang kita semua. Mau nggak disayang dengan Tuhan Yesus? Mau dong.
Karena disayang Tuhan Yesus berarti kita diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, membantu cuci piring. Siapa yang kalau bantu mamanya cuci piring tangannya patah? Kan tidak. Tapi kita mendapatkan kasih sayang dari Tuhan. Jadi perbuatan baik itu adik-adik akan selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, ini yang mau diceritakan di dalam bacaan kita hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tentang siapa? Tentang sosok Paulus. Rasul Paulus. Adik-adik tahu nggak? Sebelum namanya Paulus, namanya siapa? Saulus. Ketika dia menjadi Saulus, dia orang yang sangat jahat. Suka merampas, suka membunuh, suka mencaci maki, suka berbohong, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Ya. Tapi ketika Saulus yang jahat ini sadar bahwa kejahatan itu Tuhan tidak suka, lalu Saulus datang kepada Tuhan. Tuhan, mohon ampun Tuhan Yesus, ampun. Saya mau bertobat Tuhan. Saya mau rubah namaku dari Saulus menjadi Paulus. Dan ketika dia sudah jadi Paulus, betul-betul Paulus hanya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia tinggalkan semua kejahatannya. Artinya apa adik-adik? Kalau kita sudah mohon ampun kepada Tuhan, jangan kita lakukan lagi. Jangan kita jahat lagi. Karena kalau bikin kejahatan, mohon ampun. Bikin kejahatan lagi, mohon ampun. Bikin kejahatan lagi, mohon ampun. Tuhan bilang apa? Wah, anak ini bebal. Mau nggak dibilang bebal? Bebal itu anak yang anak yang tidak punya kepribadian. Anak yang selalu labil. Labil itu artinya dia tidak kokoh pendiriannya, ya. Berubah-berubah itu tidak baik untuk anak itu, ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah katakan saya mau bertobat, ya. Jangan goyah, ya. Jangan bimbang, ya. Betul-betul kita harus yakin bahwa kita mau bertobat supaya Tuhan yang mendengarkan pengakuan kita akan memulihkan kita. Itu tema khotbah kita hari ini. Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Ya. Bayangkan adik-adik, kita sudah berjalan dari tahun ke tahun. Akhirnya sekarang kita berada di tahun 61. Sudah ada adik-adik yang umurnya 61? Kan belum, masih jauh. Ya. Masih jauh untuk sampai ke 61. Belum setengahnya. Karena adik-adik paling umurnya 8, 9, 10. Mungkin paling besar di PA 11. Ya. Jadi masih jauh 61. Tapi Tuhan sudah tuntun kita begitu lama. Artinya Tuhan itu baik kepada kita. Nah, mari adik-adik yang ada di masa sekarang ini betul-betul membangun semangat dengan iman bahwa saya mau menjadi anak Tuhan. Amin. Ya, khususnya di masa-masa Covid, ya, di masa-masa virus corona. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan? Kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Sabar untuk tidak dulu ke gereja seperti waktu dulu kita ibadah PA. Biarkan kita ibadah di rumah dulu sekarang, ya, lewat video seperti hari ini. Karena ini yang harus kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak terkena virus corona dan kita juga tidak menyebarkan virus corona. Jadi baik, ya, jadi sabar, ya. Pasti Tuhan akan berikan waktu kepada kita. Nah, apalagi adik-adik, ya.
Kita tetap juga semangat untuk mengikuti pelajaran secara online. Jangan ada yang mengeluh. Ya. Karena tentu ketika kita ikuti lewat Zoom atau apapun, ya, link dan seterusnya, mungkin adik-adik yang ada yang kesulitan. Jalani. Kalau kita jalani dengan sukacita, hati yang gembira, pasti enak. Pasti enak. Adik-adik akan bisa mengikuti pelajaran daripada kita aduh. Ya. Marah-marah terus. Akhirnya biar guru ngomong apa sudah tidak sampai ke telinga kita gitu ya. Jadi harus semangat. Nah, tentu menjadi anak yang baik juga kita harus sampaikan misalkan kepada papa mama. Pak, ma kalau keluar pakai masker supaya papa mama tidak terkena virus corona. Papa mama kalau pulang ke rumah tidak bawa virus corona, kami pun juga sehat di rumah. Jadi semuanya kita lakukan dengan teratur, ya. Karena di masa-masa ini betul-betul kita harus memperhatikan apa yang ditentukan, apa yang ditetapkan pemerintah. Rajin cuci tangan. Ayo, siapa yang malas cuci tangan, mulai harus rajin cuci tangan, ya. Yang tidak malas pakai masker harus pakai masker. Pak Pendeta ini pakai masker, ya. Ini maskernya hanya karena lagi khotbah, jadi dilepas dulu maskernya biar anak-anak bisa melihat Pak Pendeta begitu ya. Ya, habis ini dipakai lagi maskernya kalau jalan kemana-mana, gitu ya. Jadi betul-betul kita harus memperhatikan semua yang baik. Pasti kita akan diberkati, ya. Jadi semangat karena kita sudah ada di usia 61 tahun. Ini berkat buat kita, ya. Baik para pelayan, anak-anak layan, orang tua anak-anak pun semua harus bersukacita, bergembira di dalam menikmati kehidupan ini. Maka Tuhan pun akan memberkati kita. Selamat melanjutkan pelayanan yang ada. Doa Pak Pendeta menyertai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita bersama tundukkan kepala. Kita mau naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tidak menjadi anak-anak yang nakal. Karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang nakal. Kami harus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang selalu hormat kepada orang tua, sayang kepada teman, suka berbagi kasih satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan agar kami mampu melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga bersyukur sebagai Pelkat PA GPIB karena hari ini Tuhan sudah genapkan usia pelayanan kami menjadi 61 tahun. Berkenan di dalam menjalani usia 61 tahun ini, kami boleh tetap memiliki semangat untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam pelayanan ini menuju ke usia pelayanan yang ke-62 tahun. Karena itu Bapa di sorga, kami berdoa untuk para pelayan, baik pengurus maupun pelayan, Engkau terus berkati agar mereka memiliki semangat untuk bersedia mengkaryakan diri lewat pelayanan yang ada, mendampingi anak-anak di masa-masa COVID-19 ini. Bahkan juga Tuhan mempersiapkan anak-anak untuk terus bertumbuh dalam kekuatan iman demi untuk kemuliaan nama-Mu. Sehatkan semua kakak-kakak pelayan, pengurus maupun pelayan. Berkati semangat Tuhan agar mereka tetap semangat melayani anak-anak dengan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Jauhkan mereka dari virus corona dan sehatkan mereka selalu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak layan kami dari sektor 1 sampai sektor 5. Berkati semuanya Tuhan. Baik yang bersekolah maupun yang belum, Tuhan jaga semuanya. Berikan semangat dan sukacita di dalam mengikuti pelajaran di sekolah secara online.
agar mereka tetap tekun belajar dan menimba ilmu dengan cara ini, sehingga mereka tetap menjadi anak yang pintar, cerdas. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, khususnya dari virus corona. Jaga mereka selalu Tuhan, sehatkan mereka secara fisik, dan kuatkan iman anak-anak kami, agar mereka kelak menjadi kebanggaan gereja dan terlebih menjadi kebanggaan Tuhan dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Mari Tuhan juga memberkati orang tua anak-anak kami, papa, mama, bahkan kakak, adik, semua mereka Engkau berkati, sehingga dengan berkat Tuhan keluarga setiap anak-anak kami ini Tuhan akan selalu sehat, kuat beriman, dan mereka juga dijauhkan dari virus corona demi untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati semua yang terkait di dalam Pelkat PA demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Dewan PA di Majelis Sinode, Engkau berkati mereka untuk terus memberikan semangat kepada PA GPIB yang tersebar di berbagai tempat, agar lewat Dewan PA, sungguh PA GPIB akan terus berkarya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah berkati kami, karena itu kami mau melanjutkan kehidupan kami tetap dengan bersama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Nanti kalau uang persembahannya sudah bisa dikumpulkan di papa atau mama adik-adik dan diberikan ke gereja. Baik, kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Membagi. Adik-adik tetap duduk saja. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Baik, kita akan mendengarkan doa dari salah satu adik layan kami. Berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan di gereja Tuhan. Amin. Saat ini ibadah kita akan segera selesai. Sebelum selesai ibadah, kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi yang berjudul Bermacam-macam Anak. Adik-adik main berdiri ya, dan ikutin gerakan Kak Mary. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, sekarang kita mau pulang. Kita bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kita dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik semuanya berdiri, lalu lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita angkat hati kita untuk diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita kepada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus lewat pemeliharaan Roh Allah yang kudus menyertai memberkati Pelkat PA,
dari Dewan PA, pengurus Pelkat PA, para pelayan Pelkat PA, dan anak-anak pelayan dan orang tua, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tapi di depan kita ada kue tar. Tadi Kak Live juga bilang kalau kita berhari ulang tahun ke-61. Pas tanggal 6 September. Sayangnya di rumah ya Kak. Tapi adik-adik nggak boleh sedih. Kakak-kakak di sini mewakili kegembiraan adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap gembira. Kita mau nyanyi Happy Birthday. Ayo Kak. Happy birthday to you. Happy birthday PA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday PA. Happy birthday PA. Happy birthday PA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday PA. Panjang umurnya. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, ini adalah ulang tahun ke-61 dengan tema anak GPIB yang taat dan menjadi berkat. Jadi walaupun kita di rumah, kita harus tetap taat dengan guru di sekolah, taat sama mama-mama untuk selalu rajin belajar dan bersemangat supaya kita bisa menjadi berkat bahwa anak Tuhan dimanapun berada dalam situasi apapun harus tetap menjadi berkat.